Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga TikToker Info Rank Tegal Gede. Ya, terima kasih bagi warga yang Tegal Gede yang masih setia mengikuti live TikTok Kelurahan Tegal Gede ini. Masih bersama dengan saya Abdul Kamil, Lurah Tegal Gede. Ya. Jam sekarang menunjukkan jam 7.37 pada hari Rabu 30 April 2025. Lagi saya infokan bahwa jam kantor kelurahan atau jam pelayanan offline itu jam 8.00 ya. Jadi kita bisa menyapa warga TikToker Kelurahan Tegal Gede ini di sebelum jam kerja. Ya, seperti jam-jam sekarang inilah ya. Mungkin ada info-info. Nah, ini saya kembali di ruang RPT. Coba saya geser ya. Cari pencahayaan yang lebih terang. Nah ini lumayan sini ya, oke. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah kemarin pelaksanaan BPJS keliling kelurahan di Kelurahan Tegal Gede sudah berjalan aman lancar dan banyak juga yang hadir ya. Mohon maaf saya tidak bisa menemani langsung. Kemarin saya pasrahkan ke Bu Serli, Bu Kasih PMKS, karena saya harus menghadiri undangan dari Dinas Kesehatan ya. Karena apa? Karena Kelurahan Tegal Gede terpilih menjadi satu-satunya kelurahan se-Kabupaten Jember dan 15 desa dan kelurahan di Kabupaten Jember yang dipilih untuk dijadikan pilot project menjadi kelurahan Iman ya. Iman itu kependekan ya, kepanjangannya adalah imunisasi mantap ya. Ini sekaligus saya berbagi informasi dulu nih sedikit-sedikit ya terhadap ilmu yang kemarin sudah dapat. Imunisasi mantap itu artinya nantinya ke depan bahwa tidak ada lagi yang zero dose, itu bayi itu usia 0 sampai 1 tahun yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi ya. Ini kita harapkan kerjasamanya bukan hanya dari kader Posyandu, bidan Pustu Kelurahan Tegal Gede maupun perawat Kelurahan Tegal Gede maupun para medis yang lainnya, tapi ini yang terpenting adalah para ibu, para bapak, warga Kelurahan Tegal Gede semua. Pastikan bahwa anak-anak panjenengan semua atau mungkin cucu-cucu panjenengan semua bisa mendapatkan imunisasi gratis di Posyandu ya. Nah, terutama khususnya yang 0 sampai 1 tahun. Nah, imunisasi ini harus lengkap. Imunisasinya apa saja? Saya tidak begitu hafal ya. Jadi pastikan nanti akan kita adakan pendataan lebih detail sehingga masing-masing anak itu jelas dia sudah imunisasi sampai mana ya. Misalnya 0 sampai 01, kemudian batuta bayi bawah 3 tahun ya, sampai kemudian balita. Ini menjadi target yang utama. Karena apa? Karena kemarin juga disampaikan bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten terendah nomor 1 di Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan imunisasi. Dan Jawa Timur ini menjadi provinsi terendah se-Indonesia terkait dengan pelaksanaan imunisasi ini. Sehingga bisa dikatakan ya, Kabupaten Jember menjadi yang terendah ini di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan kita. Awal tahun 2025 harus segera ada perbaikan, harus segera ada peningkatan ya. Boleh kita di peringkat 1 tapi tidak di bawah ya, tapi di atas ya. Andi Setiawan, salam santun dari Perum Greenland Tegal Gede pagi. Kemudian saya selalu sukses selalu Mas Andi. Gimana putrinya sudah diimunisasi apa belum ini Mas Andi ya? Ini saya khusus ngobrol terkait imunisasi, walaupun saya tidak hafal imunisasi apa saja ya.
Nah, nanti semoga nanti di sini ada para medis ataupun kader posyandu ya, yang masuk bisa untuk sharing informasi ya, imunisasi. Nah, saya minta kepada seluruh warga Kelurahan Tegal Gede ya, agar jangan ragu, jangan khawatir anaknya, cucunya ya, ponakannya, saudaranya itu agar segera diimunisasikan, khususnya pada usia 0 sampai 1 tahun ya. Kemudian 01 sampai 3 tahun ya. Udah besar Ramadan, udah di UNED sekarang semester 2. Oh, alhamdulillah. Mas Andi, terima kasih. Sudah imunisasi berarti ini ya. Karena sudah semester 2 ini ya, putranya ya. Nanti kalau ada keponakan, ada tetangga, saudara atau mungkin cucu ya, nah, bisa diedukasi dan sampaikan. Buluan hadir Mas Haikal Sablon Store. Oke, terima kasih Mas Haikal dari Buluan. Mana juga putra putrinya sudah diimunisasi semua ya. Jangan khawatir kalau terkait dengan kehalalannya. Kita ini Indonesia negara mayoritas muslim ya. Tentu hal itu sudah menjadi pemikiran yang mendalam ya, pertimbangan yang kuat dari pimpinan-pimpinan kita yang di atas sana. Yeah. Yeah. Nah, oleh karenanya ya, kita selaku umat beragama, kemudian sebagai warga negara yang baik ya, kita harus percaya ya bahwa negara kita itu pasti akan memberikan yang terbaik kepada warganya. Oke, salah satunya dengan imunisasi ini. Imunisasi ini bagian dari membentuk generasi-generasi yang terbaik di masa depan ya. Karena kalau nanti kita terkena misalnya ya, naudzubillah gitu kan, ada penyakit polio karena ya sejak kecil yang bersangkutan tidak diimunisasi, artinya tidak disiapkan perlindungannya gitu kan ya terhadap berbagai penyakit, kemudian kena polio di usia yang masih kecil misalnya SD ya kan, akhirnya menjadi difabel yang awalnya sehat biasa, difabel, akhirnya tentu masa depannya di SMP, SMA, bahkan masa depan tentu akan terganggu. Kita jadi inspirasi yang lain biar lebih dekat sama warga. Oke, terima kasih Mas Andi Setiawan. Mungkin Mas Andi usianya lebih dari saya ya, tapi tetap saya panggil Mas di live TikTok ini ya. Yang perempuan nanti saya panggil Mbak. Kenapa? Saya anggap ini yang masuk sini semangat muda semua ya, semangat muda semua. Ya gitu ya. Jadi kader posyandu itu sudah luar biasa. Saya 45 tahun komandan. Ya masih seumuran lah. ya siap Mas Andi. Terima kasih ini sudah terus bergabung ya. Gue mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa disampaikan. Oh ya, ini ada info lagi, saya baru ingat sampai lupa. Hari Jumat besok, Kemis kan, besok Kemis libur nih ya. May Day ya, tanggal 1 Mei ya. Hari buruh, libur nasional, dan hari Jumatnya tanggal 2 Mei sebenarnya hari pendidikan. Malamnya di ruang diskusi Kelurahan Tegal Gede itu di sini. Ya, di tempat saya nongkrong ini live, nah sini. Nah, ini menjadi panggung kecil kita ya. Kita ngundang Pak Dima Ahyar SH selaku tim percepatan pembangunan pemerintah Kabupaten Jember, daerah Kabupaten Jember ya, untuk hadir di sini mensosialisasikan berbagai program-program unggulan dari Gus Bupati ya, Bapak Gus Muhammad Fawaid. Nanti ini juga terbuka sebenarnya, undangannya nih sifat terbuka, siapapun boleh hadir di sini ya, siapapun boleh ikut menyemarakkan, meramaikan, atau apabila ada kendala jarak, misalnya ada kepentingan yang lain, ini kita siarkan secara live streaming ya di YouTube kantor Kelurahan Tegal Gede ya. Nah itu nanti bisa diikuti di sana dan juga bisa interaktif di situ.
dan juga di-sharekan juga di live YouTube Kim Info Reng Tegal Gede, dan insya Allah juga akan di-sharekan juga di live channel YouTube Pemkab Jember ya. Oke, Mas Andi mohon info tentang adanya program pemutihan kendaraan motor mulai 1 Mei besok secara nasional. Oke, nanti kalau saya sudah dapat informasi detail terkait itu, mungkin ada flyer, insya Allah akan kita sampaikan ya. Mungkin penyampaiannya di tanggal 2, semoga ada waktu nanti pagi. Saya akan tanya ke Pak Babin Katimas dulu apa saja persyaratannya, bagaimana dan lain sebagainya gitu kan. Nanti kita akan sharing-sharing gitu ya. Tapi kalau jenengan ada info-info enggak apa-apa, nanti diberi komentar di sini. Nah, kalau di layanan komentar ini juga bisa kirim flyer ya. Ya monggo, kalau bisa kirim flyer nanti kita akan bacakan. Asalkan itu tadi beritanya memang betul-betul terverifikasi kebenarannya, dan lain sebagainya ya. Karena biasanya kalau terkait dengan BPKB kendaraan bermotor ini kan Bapenda Provinsi Jawa Timur ya ranahnya, bukan ranah dari Bapenda Kabupaten Jember. Tidak apa-apa, ketika ada informasi yang menarik ini kan sangat bermanfaat bagi masyarakat, tentu akan kita teruskan ya. Dan juga kami sampaikan juga terima kasih juga ke Dinas PU Bina Marga yang sudah ya menindaklanjuti laporan-laporan warga kami maupun surat kami terkait dengan beberapa ruas jalan yang sudah mulai diperbaiki. Rara Pak. Ya, makasih Mbak Rara sudah bergabung di sini. Salah satunya yang di Jalan Danau Toba, Jalan Tawangmangu sudah diperbaiki. Yang di Jalan Kaliurang juga sudah kami sampaikan. Memang butuh waktu ya, mungkin karena terkait dengan anggaran, laporan yang memang banyak pasca hujan kemarin ya, dan perawatan terkait dengan ini juga pelaksanaan anggaran, pergantian reshuffle kepemimpinan. Nah, itu mempengaruhi Dinas untuk bisa melaksanakan kegiatan. Tapi alhamdulillah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, proses pengerjaan itu sudah secepat mungkin dilaksanakan. Setidaknya ada 100 tenaga URC ya, komunikasi cepat dari PU Bina Marga yang bergerak terus untuk menambal jalan-jalan yang bolong-bolong ya, dan itu berpotensi untuk membahayakan pengguna jalan ya. Nah, itu beberapa info yang bisa saya sampaikan ya. Jadi apabila ada hal-hal yang lain bisa langsung ke kantor Kelurahan Tegal Gede atau Japri di komentar atau WA boleh. Undur diri komandan, mau cari koin dulu. Sukses selalu Mas Andi Setiawan ya. Sukses berkah selalu buat panjenengan dan keluarganya. Oke, monggo dilanjut. Pajak WB yang menunggak dan sebenarnya sudah membayar melalui perangkat kelurahan bagaimana? Dari info 24 jam. Oke, gini Pak, adakah bukti tanda terimanya gitu kan? Ketika ada bukti tanda terimanya, kita bisa mediasi staf siapa Kelurahan Tegal Gede yang tanda tangan di situ apabila yang bersangkutan masih ada. Saya sudah mengalaminya sejak awal saya masuk di sini Agustus 2022, dan di awal Agustus 2022 itu tagihan PBB itu kan sudah dimunculkan ya. Kalau 2021 sebelumnya itu tidak muncul tahun-tahun kemarin. Nah, kasus ini banyak memang, bukan hanya di Kelurahan Tegal Gede, di kelurahan kota yang lain. Sebelumnya saya juga di Jember Kidul demikian, dan saya juga warga desa Kertosari, ada sedikit tanah di Mumbulsari juga begitu.
Tiap panen sudah kita kasih ke petugasnya, ternyata tagihannya masih ada ya. Kalau memang masih di sini warga staf saya masih ada di sini, langsung saya akan dudukkan. Monggo, yang penting ada tanda terimanya, siapa yang tanda tangan di situ. Oke, nanti kita dudukkan. Pernah kita mendudukkan warga staf saya sendiri masih aktif, cuma tidak sampai terlambat 1 tahun ya waktu itu, di awal-awal saya, karena yang bersangkutan ya terlambat, tapi penyetorannya sekitar 1 atau 2 bulan. Kenapa saya tahu? Karena ketika kita tagih, kita cek di aplikasi, loh kok belum bayar Bu, akhirnya kita tagih, loh Pak kemarin sebulan yang lalu saya sudah bayar ke Pak ini. Oh ya, saya tanyakan, gimana ini? Iya Pak, lupa katanya. Loh ayo segera, hari ini saya tunggu. Alhamdulillah terselesaikan. Kemudian di kasus berikutnya ada laporan, ternyata yang bersangkutan sudah pindah ke dinas lain. Karena saya juga tahu infonya, kontaknya, ada bukti tanda terimanya, namanya yang bersangkutan, saya undang ke kantor Kelurahan Tegal Gede beserta pelapor, ya kita mediasi, monggo gimana ini enaknya ya. Ya, karena jenengan yang misalnya bertanda tangan di kwitansi atau di SPPT pembayaran, maka ini yang bisa kita tanyakan. Nah, dia kemudian menyampaikan, hanya terjadi kesepakatan, ada solusi ya. Saya yakin setiap persoalan pasti ada solusi jika kita mau duduk bersama. Demikian. Tapi yang susah kan ketika kita memang memberikan pembayaran PBB itu tapi tidak ada tanda terima. Apakah itu kwitansi, yang istilahnya dulu itu ada STS, surat STS itu ya panjangannya, setoran sementara gitu ya. Itu menjadi kwitansi resmi dari Bapenda, tapi surat kwitansi resmi sementara ya dari Bapenda yang diberikan kepada petugas-petugas. Dulu ada seperti itu. Tapi sejak tahun kemarin 2023 STS ini sudah tidak diterbitkan lagi sepertinya oleh Bapenda. Demikian juga di tahun sekarang, tahun 2024 kemarin ya. Sekarang tahun 2025 bukan hanya STS yang belum diberikan, bahkan SPPT PBB juga fisik cetakannya juga belum didistribusikan ke kantor kelurahan. Namun bukan berarti kita tidak perlu bayar PBB ya, karena SPPT-nya bisa di-download. Sudah saya ajari di channel ini, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, sudah ada semua cara mendownload SPPT PBB. Mudah sekali. Cukup dengan tahu NOP, nomor objek pajak, kemudian masukkan NIK panjenengan, nama sampean, masukkan NOP-nya, klik, muncul nanti di web Bapenda ya, bapenda.go.id, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.go.id. Nanti di situ akan muncul semua. Misalnya kemarin hari Selasa itu jenengan nitip ke salah satu staf kami ya, dia janji staf kami bahwa pagi ini akan di store ya, mungkin dicek nanti siang lah, misalnya jam 12 dicek di situ di aplikasi itu, nanti sudah masuk mana. Kalau masuk berarti tagihannya menjadi 0 ya. Ketika belum masuk masih ada, nah, sore bisa laporkan ke saya. Jadi saya tanyakan staf saya, sampean sudah nerima uang kemarin titipan untuk bayar pajak, sekarang kok ini masih ada. Nah begitu aja kita sampaikan. Selama ada solusi silahkan, ada bukti, nah lebih enak. Yang susah kan ketika mohon maaf ketika bukti tidak ada. Ya saya yakin lah warga Kelurahan Tegal Gede itu tertib, bijak ya, aktif bayar pajak. Tapi ketika bukti tidak ada kan kita juga susah. Apakah benar orang ini yang menerima uangnya? Apakah benar uangnya memang ya mungkin tidak disampaikan dan sebagainya? Karena bukti tidak ada. Kita juga kan mau melangkah berdasarkan fakta yang ada ya, fakta yang ada. Kalau saksi Pak, pernyataan orang, nah ini kan perlu diuji ya. Nah ini yang nggak kesulitan. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan PBB ya. Hari Jumat malam
jam 7, mulai jam 7 malam ya. Monggo apabila ada yang ingin bergabung, nongkrong diskusi, kita siapkan kopi sama cemilan ya di kantor Kelurahan Tegal Gede ini, di ruang diskusi terbuka ya, di depan musola kantor Kelurahan Tegal Gede ya, kita siapkan di sini. Silakan siapapun boleh bergabung di sini dalam bersifat terbuka dan kita siarkan secara live streaming. Lokasi yang sempit, tempat yang mungkin kurang memadai, bagi kami bukan sebuah halangan untuk kita terus berkreasi ya. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial yang sangat masif, masyarakat senantiasa memverifikasi apa yang dilakukan, apa yang disampaikan dengan media sosial yang ada. Tugas kami yang diamanai selaku Lurah Tegal Gede oleh Bapak Bupati, kita berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik, yang sebenar-benarnya sebagaimana apa yang harusnya ada ya. Karena apa? Karena kalau kita tanpa mengimbangi informasi di sosial media, saya khawatir malah yang didapatkan adalah informasi-informasi yang hoax atau yang tidak benar ya. Oleh karenanya, agar tidak salah jalan, salah informasi, kita sediakan beberapa ruang. Seperti pagi hari ini, saya ketika ada waktu ya sebelum jam pelayanan offline, kita sapa warga TikToker Kelurahan Tegal Gede ini dengan live TikTok ya. Live TikTok, kita diskusi, kita sharing-sharing, atau kita ya saling menyapa lah ya. Yang penting enggak joget-joget, enggak nyanyi-nyanyi gitu ya. Karena apa, kadang ketika kita ketemu, nyapa, sapa, ini banyak hal lah yang kita dapatkan, banyak informasi yang kita peroleh. Nah, ini jam 7 lewat 59 menit. Sebentar lagi saya akan akhiri TikTok live TikTok Kelurahan Tegal Gede ini. Mungkin saja ya dari saya, karena waktu sudah mau menunjukkan jam 8.00. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.